pandemi yang tak kunjung usai ini, kebijakan-kebijakan pemerintah dan Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, untuk tetap melangsungkan proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah belajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh berbasis elektronik, atau biasa yang kita sebut dengan sekolah online. Dari latar belakang ini, untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar, saya ingin mempraktekkan bagaimana cara pendidik mengajar peserta didik walaupun dengan menggunakan aplikasi virtual learning. Baiklah, untuk mendukung keprofesionalitasan dari video ini, saya menggunakan beberapa murid, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Nana dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Baiklah, ini semua sudah pada mandi kan? Sudah pada sarapan, pakai seragam. Ya, pokoknya meskipun kita belajar online, kalian juga harus tetap serius. Mandi, sarapan, pakai seragam. Nah, untuk pembelajaran nanti Ibu minta kamera dan speaker kalian harus tetap aktif ya, jangan dimatikan. Nanti takutnya ada yang nggak serius lagi. Nanti kalau dimatikan kan jadi nggak ketahuan. Oke anak-anak? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau nanya dulu nih. Kalian sudah siap belajar? Semangat belajar? Baiklah, memang pinter-pinter banget anak Ibu Nana ini. Kalau kalian siap dan semangat, tunjukin jempolnya dulu dong. Oh ya, siapa yang kemarin masih ingat pesannya Bu Nana apa? Hayo. Nah, pesannya Bu Nana itu jangan lupa belajar. Belajar itu mengulangi pelajaran kemarin dan juga membaca pelajaran yang akan dibahas pertemuan ini. Sekarang Bu Nana nanya, siapa yang masih ingat apa materi bahasa Arab kita sebelumnya? Hayo angkat tangan. Ibu, kemarin sebelum pertemuan ini kita membahas tentang materi mubtada dan khobar. Wah, pinter Tasya, masih ingat kemarin kita membahas materi mubtada dan khobar. Sekarang siapa yang masih ingat apa yang disebut dengan mubtada dan khobar? Saya Bu, coba jawab. Ya, jadi mubtada adalah isim yang berbentuk makrifat Bu, sedangkan khobar adalah isim di belakang mubtada yang berfungsi sebagai pelengkap dari mubtada sehingga menghasilkan kalimat yang sempurna Bu. Wah, Masya Allah Dodi, semangat sekali dan jawabannya benar. Nah, sekarang kalian kan sudah paham apa itu mubtada, apa itu khobar. Sekarang Ibu akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Kemarin Ibu sudah kasih tugas ke kalian untuk membaca materi apa? Nah, jumlah ismiyah. Kalau kalian sudah paham materi mubtada khobar, maka kalian juga akan mudah memahami dalam bab jumlah ismiyah ini. Oke, sekarang yang tadi malam sudah belajar, sudah membaca bab jumlah ismiyah. Sekarang siapa yang ingin memberikan pengetahuannya tentang apa itu jumlah ismiyah? Ayo, angkat tangan. Bu, saya mau coba jawab dong. Jadi, jumlah ismiyah adalah jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar. Wah, baik sekali jawabannya Rosa. Mari kita kasih tepuk tangan buat Rosa. Yeay. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu masih kasih kesempatan buat kalian yang mau menambahi jawaban Rosa. Ada enggak? Oke, kalau nggak ada, sekarang waktunya Ibu untuk menjelaskan apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari dua isim. Isim pertama disebut dengan mubtada dan isim kedua disebut dengan khobar. Nah, mubtada ini sebagai subjeknya, sedangkan khobar sebagai predikat atau keterangan. Contohnya, al-baitu wasi'un. Rumah itu luas. Contoh lagi, al-muslimuna mahiruna. Orang-orang muslim itu pintar, seperti itu. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang karakteristik dari jumlah ismiyah. Kalian perhatikan ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang karakteristik jumlah ismiyah. Kalian harus fokus ke sini ya. Nggak boleh ada yang makan, nggak boleh ada yang lihat kemana-mana. Harus fokus mendengarkan penjelasan dari Bu Nana. Baik, karakteristik jumlah ismiyah.
Di sini Bu Nana ambil contoh al-masjidu jamilun. Artinya masjid itu bagus, masjid itu indah, masjid itu cantik. Jamilun itu maknanya banyak sekali ya. Baik, karakteristik yang pertama. Kalimat itu harus rofa. Rofa itu apa? Rofa itu adalah isim marfu atau isim yang berharokat dhammah. Ini tandanya dhammah seperti ini. Yang kedua, mubtada. Ini mubtadanya. Mubtada harus bersifat harus terdiri dari isim ma'rifat. Sedangkan mubtadanya sedangkan khobarnya itu harus terdiri dari isim nakirah. Isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu sudah jelas, sudah terkhususkan, sudah jelas bentuknya, wujudnya. Jadi ketika kita mengucap kata-kata masjid, maka tidak ada timbul pertanyaan lagi gitu. Jadi sudah jelas masjid itu seperti apa, bentuknya apa, gunanya untuk apa. Tapi ketika kita mengucap cantik, maka akan timbul pertanyaan, apa yang cantik? Nah, maka dari itu fungsi khobar sebagai penyempurna dari mubtada. Tandanya isim ma'rifat apa? Nah, di sini ada lam ta'rifnya. Nah, ini. Ketika di depan ada lam ta'rif, maka harokat terakhirnya tidak berbentuk tanwin. Nah, sekarang tanda dari isim nakirah. Nih, ada di belakang kalimat adalah bentuk tanwin. Nih, dhammah tanwin itu adalah tanda-tanda dari isim nakirah. Kemudian karakteristik selanjutnya yang ketiga. Nah, karakteristik yang ketiga adalah mubtada dan khobar harus sama-sama jenis. Jenis apa? Nah, jenis ini. Apabila mubtada mudzakkar, maka khobarnya juga harus mengikuti mubtada. Nah, khobarnya juga harus mudzakkar. Tapi apabila mubtada itu muannas, si khobar juga harus mengikuti mu'annas, seperti itu. Contoh dari mubtada berbentuk mudzakkar adalah ini, al-masjidu jamilun. Sedangkan contoh dari yang mu'annas, nih Ibu kasih ya. Fatimatu jamilatun. Nah, Fatimah adalah nama anak perempuan. Sedangkan Jamilatun ini tanda dia mu'annas adalah terdapat tak marbutoh. Seperti itu. Ayo dari sini yang Ibu jelaskan dipahami dulu ya. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan tentang apa itu jumlah ismiyah dan karakteristiknya. Sekarang Ibu kasih kesempatan nih buat anak-anak yang belum paham nih tentang jumlah ismiyah. Ayo, apapun boleh ditanyakan. Angkat tangan ya. Bu, saya mau nanya dong Bu. Gini, jadi bagaimana Bu kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari isim dan fi'il Bu, jadi tidak terdiri dari isim semua. Itu boleh nggak sih Bu? Contohnya al-muslimuna yadhabu ilal masjidi. Itu boleh nggak sih Bu? Itu kan tidak terdiri dari isim, tapi setelah al-muslimuna ada fi'ilnya. Itu gimana Bu? Wah, terima kasih Dadi atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, Bu, apakah jumlah ismiyah itu harus terdiri dari isim, 2 isim? Kalau terdiri dari 1 isim dan 1 fi'il bagaimana? Dengan contoh al-muslimuna yadhahabuna ilal masjidi. Jawabannya boleh saja Dodi, asalkan isimnya terletak di awal kalimat. Setelah isim baru fi'ilnya. Jadi fi'il di situ menduduki pada kedudukan khobar. Fi'il di situ menjadi keterangan dari al-muslimuna. Jadi orang-orang muslim itu pergi ke masjid, seperti itu. Ayo, bagaimana? Sudah paham belum? Atau ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu anggap semua sudah paham ya mengenai bab tentang jumlah ismiyah ini.
Nah, sekarang ibu kasih tugas ke kalian. Sekarang ya, kalian harus mencari satu contoh dari jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ayo, dimulai dari Dodi yang pertama, kemudian Tasya dan Rosa. Iya bu, saya punya contoh jumlah ismiyah. Al-baitu nadhifun. Saya ya bu. Oke, contohnya Az-zahratu jamilatun. Rosa bu terakhir. Contohnya Al-faslu wasi'un. Wah, luar biasa sekali, jawaban kalian semua benar. Berarti kalian sudah benar-benar paham ya tentang bab jumlah ismiyah ini. Alhamdulillah, ibu sangat senang sekali. Apalagi kalian hari ini juga semangat sekali mengikuti pelajaran ibu. Semoga semangat ini akan tetap ada ya di pertemuan minggu depan. Ibu tunggu. Oke, ibu ingatkan juga kalian jangan lupa mengisi absen di Google Form yang udah ibu kirim. Nanti di sana kalian tidak hanya mengisi Google Formnya absen saja, tapi kalian juga harus mereview materi bab jumlah ismiyah ini. Ibu tunggu reviewnya, nanti ibu nilai. Oke? Sebelum ibu tutup pertemuan pada siang hari ini, ibu akan memberikan beberapa pesan ya. Kalian jangan lupa belajar. Kalian jangan patah semangat untuk meraih cita-cita, jangan berhenti berusaha, jangan malas. Karena malas bukan tradisi orang-orang sukses. Kalian harus ingat itu. Baiklah, apabila di pertemuan ini ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu tutup, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih dari strategi pembelajaran seorang pendidik mengajar peserta didik meskipun dalam keadaan online dan menggunakan aplikasi virtual meet. Pesan saya, jangan biarkan pendidikan mati hanya gara-gara pandemi. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.